warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad aslil jamal wa manba'il kamal wa mustawdahil jalal khairi suhbin wa al. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana wa halal muslimin ila ahsanil hal wa najjina min a'mali ahli dhalal wa fi'lil juhal bijahi sayyidina Muhammad maula Bilal. Alhamdulillah yang saya hormati segenap para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji, semuanya yang hadir pada malam peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan beliau-beliau oleh Allah selalu diberi kesehatan panjang umur, sehat walafiat. Sekalipun saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi hormat saya kepada antum sekalian. Dan juga yang saya hormati segenap para panitia penyelenggara pelaksanaan peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Semua panitianya mudah-mudahan oleh Allah dijadikan orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Hadirin hadirat muslimin muslimat pecinta Allah dan Rasulnya, sampean semua tidak berkumpul terkecuali sampean memperingati kelahiran Nabi. Dikatakan oleh Imam Siri As-Saqati di dalam kitab Syafa'atul Udma, beliau mengatakan, man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawqatan min riyadil jannah ma qasada dalikal maudi' illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Siri As-Saqati, barang siapa seseorang yang menghadiri majelis perayaan Maulid, hadir atau yang mengadakan, semuanya tidak ada tujuan mereka yang hadir dan yang mengadakan terkecuali tujuan sampean semua, tujuannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kegiatan ini terkecuali ditanamkan dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya yang hadir kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati kelahiran Nabi, memperingati kelahiran Nabi itu sangat manfaat, besar manfaatnya, bukan hanya kepada orang muslim yang beriman, bahkan kepada orang kafir. Dikatakan dalam satu kitab riwayat yang sahih yang bernama Abu Lahab, karena sekedar cuman gembira sesaat, karena di waktu lahirnya Nabi dikatakan idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli yawmi isnaini da'imah yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama qannul ladhi kana bi umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat bagaimana Abu Lahab yang sudah dinas di dalam Al-Quran, mau tidak mau Abu Lahab harus di neraka. Tabbat yada Abi Lahabiu. Tapi karena berkat senang bahagia sedetik sesaat saja dengan kabar dilahirkannya Nabi Muhammad, diriwayatkan yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad, maka nanti di hari kiamat, di waktu Abu Lahab dimasukkan ke neraka, diringankan siksanya di waktu hari Senin, bisa meminum air dari jari jemarinya berkat memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang beriman? Bagaimana dengan kita yang mencintai Nabi? Ayah kita, kakek kita, bahkan kita, anak kita, semuanya min ahlil iman mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lain balasannya fa insyaallah akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad pantas kalau dirayakan. Nabi Muhammad memang sangat berhak untuk dimuliakan karena sebab beliau, karena sebab Nabi sa'ida bihi kullu mawjud. Sa'ida bihi kullu mawjud, segala sesuatu yang ada di langit, para malaikat, di bumi, bukan cuma manusia,
wa kullu dabbatin li Quraisyin ataqat bi fasihati ibarah mu'linatan bi kamalil bisara. Bukan cuma yang di langit, yang di bumi, hewan pun bahagia di waktu lahirnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena sebab Nabi semua merasakan kebahagiaan. Hadirin, kalau bukan karena Nabi, Allah tidak akan menciptakan segala-galanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat yang besar dari perayaan Maulid ini. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu, dianjurkan di waktu kita menghadiri majlis-majlis semacam ini, terlebih malam 12 tadi malam, yang bagi, kata ulama, yang bagi idharut tajammul wa tazayyun lailata maulidis syarif. Dianjurkan kita kalau hadir maulid ini pakaiannya yang bagus, BHS-nya dipakai. Kayak Ustadz ini pakai yang bagus ini. Dadak mauludan, waduh mau wis ngepir kabeh sing digawe. Dipakai yang paling bagus. Yang laki-laki pakai minyak wangi. Kalau perempuan enggak usah wangi-wangian. Karena kalau sampai keluar rumah bau wangi, dosa perempuan itu. Kalau di rumah yang wangi, kadang diwalik. Nggih lho nggih. Metu wangi bareng giliran omah alep busuk. Ambune jalan minyak tawon minyak. Oh, kadang surenan udah koper. Oleh karena itu di waktu perayaan Maulid ini yang mewah dianjurkan oleh ulama, yang mewah, yang bagus. Jadikan hari raya. Saya mau tanya, malam Lailatul Qadar sama malam kelahiran Nabi lebih afdal mana? Lebih afdal mana? Lebih afdal malam kelahiran Nabi, karena nggak ada yang namanya Lailatul Qadar, nggak ada yang namanya Ramadan, nggak bakal ada yang namanya Dzulhijjah, wala sama wala ard. Nggak bakal ada langit, nggak ada bumi tanpa diawali dengan ciptaan nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, yang mewah. Kalau bawa buah ke musola, buahnya yang bagus, 1 kilo, isi luru apel, antep. Dadak golek sing ijo-ijo, sing cilik-cilik, sepuluh. Pengiritan dadakan. Tapi insya Allah kalau di sini semuanya royal semua ini. Orang Madura ini biasanya royal, ini banyak Maduranya. Oh iya ini, masya Allah. Mudah-mudahan ditambah rezekinya semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Saya tidak mau panjang lebar keterangan kalau kita membahas tentang kemuliaan Nabi luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita membahas kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, kewibawaan Nabi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badihatan haba, wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Kalau membahas tentang kemuliaan Nabi, kata beliau, Nabi itu kalau orang yang belum pernah kenal, orang kafir pada masa beliau itu kalau belum pernah kenal ketemu Nabi, haba, langsung merasa kayak grogi karena haibahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma tampan biasa, tapi tampan Nabi Muhammad juga dibarengi dengan kewibawaan. Sekali waktu ada satu orang dari desa beriman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, tapi belum pernah ketemu Nabi. Hadir di majelisnya Nabi, tidak bisa gerahan, redek, takut, sampai bercucuran keringat. Bagaimana kata Nabi? Di waktu dia duduk di dekatnya Nabi, disentuh tangan, disentuh kakinya oleh Nabi. Hawwin alaika, hawwin alaika, hawwin alaika. Tenangkan dirimu, tenangkan dirimu. Berkat sentuhan kulit mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu sahabatnya sudah iman tapi tidak pernah ketemu Nabi, bercucuran keringat karena bahagianya. Seketika itu tambah cinta, menangis tersungkur di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya yang hadir tidak diharamkan memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ganteng, putih, abyadul launi musyarraban bihumrah, putih, bukan cuma putih, putih bercampur kemerah-merahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang sampean punya istri kepingin putih ngan bunuh boleh. Aku. Pedak nomor itu.
Metro. Yang putih, kadang kepingin putih raine tok baru tangan nih. Ireng Dadak kulit kok sesean nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, istri beliau menyaksikan. Mudah-mudahan semuanya bisa memandang Nabi Muhammad SAW. Istri beliau menyaksikan karena Rasulullah SAW idza surra, Nabi itu kalau bahagia, like seneng kelihatan dari wajahnya. Tabriku asariru wajhihi ka'annahu qit'atul qamar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu kalau senang bahagia kelihatan dari wajahnya berseri-seri dan berkilau seakan-akan bulan purnama, kata Sayyidatuna Aisyah. Oleh karena itu kita semuanya hendaknya tanamkan cinta kita kepada Nabi betul-betul di dalam hati. Dari kita dan juga anak-anak kita dan istri kita hendaknya menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya ini sebetulnya pengajian di sini maunya tadi nyampe langsung ceramah janjian sama ustadznya. Jadi kita ada acara di Sumawe sekarang, Sumber Mancing, Wetan, Cedek Sedang Biru, waduh. Alhamdulillah karena di sini juga waktunya maghrib, katanya Isa ada ceramah. Alhamdulillah ini ceramahnya baru jam 7.45. Tidak apa-apa, mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin. Tidak mau banyak saya keterangan, memperpanjang keterangan nanti akhirnya overdosis. Mek dawa tok gak ono oleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang paling inti kalau kita membahas tentang sifat-sifat Nabi, sudah para ulama tidak sanggup. Imam Busiri sudah tidak sanggup mensifatkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Habib Ali Habsyi, semuanya sudah tidak mampu membahas kemuliaan Nabi Muhammad. Yang intinya, ayo kita hidupkan apa yang diajarkan Nabi. Utamanya jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ini musola harus makmur dengan sholat. As-sholatu minad dini bimanzilatir ra'si minal jasad. Fakama annahu la hayata liman la ra'salah, kadzalika la dina liman la sholatalah. Sholat itu penting seperti kepala di badan. Kalau orang nggak punya tangan bisa hidup, nggak punya kaki bisa hidup, nggak punya telinga bisa hidup. Tapi kalau ada orang nggak punya kepala, isore. Odi. Kalau orang nggak punya tangan, nggak punya kaki bisa hidup, tapi nggak punya kepala, mustahil urip. Kalau ada orang punya kepala masih hidup, niku jerangkong jenenge. Jadi kalau ada orang Islam nggak sholat, nopo? Jerangkong. Sampean bapak punya istri nggak sholat, berarti istrinya sampean nopo? Jadi ngaji kok begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga perempuan-perempuan yang punya suami tidak sholat, mek ngomong kerja tak koyok kebu, golek dunya tok koyok semut. Lihat semut ini. Orang itu kalau sudah yang dicari cuma dunia ngenteng no sholat, meskipun sholatnya sholat tapi akhir kelas semut. Lihat semut itu jangankan sholat, turu niku lho gak ngobrol. Coba delok lek ono daerah Kebalen iki nemu semut siji turu beton ten griya siji 1 juta. Semut itu nyari duit dak siang dak bengi. Terus keliling. Engko lok lek mandek niku duduk turu, mati. Coba sampai perhatikan, tidak ada semut tidur. Jadi kalau ada orang sibuk dunia, lupa sholat, dunia akhirnya mati, tidak bawa dunia, itu kelasnya kelas semut. Sampean kalau ada suami ngasih makan anak, ngasih makan istri, tidak sholat, sampean nangani jerangkong. Sampean nyucikan baju suami sampean tidak sholat, berarti bajunya siapa? Dikeloni sopo? Jerangkong. Wis gak usah diadangno cek bathok dhewe. Cek kasar ya Habib. Nek karepmu tak bojong kudu kasaren. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup ya? Cukup. Ora, lanjut. Cek tegen sampai.
Bener jauhi orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat jangan ditinggalkan. Sehingga Nabi mengatakan ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Jaga sholat. Pokok dijaga sholat, cinta sama Nabi, perbanyak sholawat, insya Allah masuk surga. Itu sudah pasti. Pun. Yang kedua, tolong jalani sunnah-sunnah Nabi. Jalankan sunnah Nabi. Di antaranya jangan lupa sampai perbanyak zikir, bawa tasbih kemana-mana. Coba ini yang hadir ada yang bawa tasbih? Tanggowo tasbih. Habib Abdullah bin Faqih Malang ini. Habib Abdullah bin Faqih Malang, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki kata beliau, 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan. Pertama, siwak. Yang kedua, tasbih. Yang ketiga, buku kecil sama pulpen. Ini yang paling penting, jangan sampai ditinggal. Karena kalau kita hadir majelis harus dicatat. Kalau kita bawa tasbih, meneng-meneng nganggur, sing dijombok nopo nih? Tasbih nih. Tasbih tak bawa. Siwak. Gak lo, masya Allah. Buku. Rokok. Ini tak penting rokok bawa. Korek. Aja di gowo urusan obong-obongan tok sampean iki. Engko dilebokno neraka yo ndak gelem. Repot di surga itu ndak ada korek. Tidak ono korek. Turun ke pertajir. Allahumma sholli ala Muhammad. Tempatnya korek itu di neraka. Silakan sampean bawa korek, bawa rokok kalau sampean memang masih merokok. Tapi jangan lupa tasbihnya. Apa kata Nabi di dalam kitab Tadkiratul Mustafa dikatakan, man ittakhadha subhata liyadhkurullah wa in lam yadhkur kataballahu lahu minadh-dhakirina katsira. Allahumma sholli ala Muhammad. Barang siapa yang membawa tasbih betot tok, bawa kemana-mana, bawa tok. Sekalipun sampai tidak sempat dzikir, tidak sempat karena sibuknya sampai tidak sempat dzikir, tapi di dalam hati sampai dzikir, maka dikatakan kata Allahu lahu minadh-dhakirina katsira, sampai tetap dicatat seperti orang yang berzikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai membawa sesuatu yang dibawa oleh orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih yang perempuan kono sing tasbih Kincu lo jejer kaca kincu dari sepuluh muncul kodung titik-titik benak no kodung titik-titik benak no kodung. Allahu Akbar. HP ngalor ngidul kata selfie dak mari-mari ngalor ngidul selfie ngalur-ngalur selfie gak kudungan kadang didekek no profil. Saya kadang udah habis pikir wedok menang-menang foto mencucu wedan maksudnya apa? Gak waras ya. Hati, kalau sampean punya HP, manfaatkan HP-nya untuk kebaikan. Kalau ada ceramah, cepat-cepat di-share. Kalau ada pengumuman majelis, cepat di-share. Jangan digunakan yang tidak karuan. Selingkuh itu paling banyak sumbernya dari HP. Semangat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bawa perempuan tidak kober gawa nopo tasbih siwak, gitu gak telat. Allahu Akbar. Lek umur 20 gawa kincu ngalor ngidul kincu senyum manis. Tah bila wis 55 apa maneh 25 untune wis saking merotol. Sik gincat kincu tok senyum kaya mujair. Niku molotan kok bunga sampai tegang iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tanya sama Ustadz tadi, di sini Madura apa Jawa? Banyak Maduranya ya, saya campur ada Maduranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu jangan lupa bawa tasbih dan juga bawa siwak. Orang yang membawa siwak dikatakan siwak bagi pembawanya akan dijauhkan dari gangguan setan, dijauhkan dari gangguan musuh. Seandainya ada orang
berbuat keinginan berbuat jahat kepada sampean, berkat sampean bawa siwak akan dijaga oleh Allah. Dan juga orang yang meninggal dunia di waktu sakaratul maut yang istiqomah membawa siwak, sebelum sholat dia siwak, maka dipermudah mengucapkan la ilaha illallah. Siwak murah, paling afdolnya 1 cengkal kalau sampean punya siwak. Lek siwak wis cilik kaya ote siwak jadi gawe. Sik ditaleni nang tas bene 7 tahun ndak ganti-ganti. Tikus niku lho wedi. Pakai siwaknya. Karena apa kata Nabi, rakaatani bisiwak khairun min 70 rakaah bi ghairi siwak. Sampai sholat 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat montang-manting 70 rakaat, kalah sama yang 2 rakaat menggunakan siwak. Saya apa mboten? Beli sepeda motor sekian-sekian juta kuat, beli mobil sekian-sekian juta kuat, bangun rumah mewah kuat, siwak gak tuku. Larangan sih siwak. Ketara oleh dapat dicinta dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini penting. Jangan lupa bawa siwak, bawa tasbih. Dan juga jangan lupa sampean semuanya tolong ini zaman akhir ini, anak-anak jangan sampai kalau sampean kepingin masuk surga, kepingin ekonominya lancar, setelah takwa kepada Allah, baktilah kepada kedua orang tuanya. Ini yang banyak zaman sekarang ini, durhaka sama orang tua, gak nunggu yang bodoh-bodoh. Kadangnya sudah lulusan pondok masih kurang ajar sama orang tua. Kalau ketemu Habib, ketemu ulama, salaman, rebutan, bagus, mantep. Tapi sama orang tuanya, sampai berapa kali nyium tangannya? Ngenteni riyo tok. Ono Habib ae rebutan tolak al-badru, ora pangrebeng. Pakai pendedok. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sebetulnya itu ada cerita, ini cerita kenyataan. Terakhir ini CK overdosis ini jam itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saya mau cerita tentang orang tua. Lebih-lebih ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Hati-hati. Ayah juga dihormati, harus dihormati. Ibu terlebih. Ini ada satu cerita terjadi di Jogja. Yang cerita kepada saya ini guru saya. Ada cerita di Jogja, ada anak muda kecelakaan, seret keluar dari rumah numpak sepeda motor, kecelakaan, meninggal dunia. Yang nabrak ini merasa bersalah. Setelah dibawa ke rumah sakit, dirawat oleh dokter, yang nabrak itu tanggung jawab, ada di rumah sakit. Tidak lama ibunya datang. Ibunya di waktu datang, ini yang nabrak itu langsung minta maaf Bu, saya yang nabrak anaknya sampean, minta maaf, saya mau diapakan apa saja terserah, saya minta maaf, saya yang menabrak, itu anak sampean, buah hati sampean. Bagaimana kata ibu tadi? Itu bukan salah sampean, itu salah anak saya. Lihat, tidak ada penyesalan ibu kepada anaknya. Ada masalah apa ini? Ibu yang membesarkannya mulai kecil, dirawat mulai kecil, disayang, digendong, diberi susu, didoakan segala macam. Pengorbanan seorang ibu luar biasa. Orang tua ini kalau sudah punya anak besar, dibentak anak itu loro hatinya, sakit hatinya. Jangan sampai kurang ajar sama orang tua. Ibu ini yang luar biasa. Kalau ada orang tua, satu misal memiliki sepeda motor, memiliki rumah, memiliki mobil, yang nikmat itu anaknya. Gini apa gini? Tapi ketika anak yang punya, beda lagi. Kalau rumah orang tua untuk anak, mobil orang tua untuk anak, sepeda motor orang tua untuk anak,
uang orang tua untuk anak. Tapi kalau itu semua milik anak, beda lagi kepada orang tua. Kadang orang tua mau tidur di rumahnya anak itu sungkan, mau pinjam mobilnya anak itu sungkan. Ini alamat anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Akhirnya singkat cerita, orang tua tadi itu bilang, ini bukan salah sampean, tapi salah anak saya. Kok bisa gitu? Iya, karena sebelum dia keluar dari rumah, saya dikalungi arit sama anak saya. Saya dikalungi arit sama anak saya karena anak saya kepingin ganti sepeda motornya. Keadaan saya sederhana, keadaan saya cuma biasa-biasa. Saya tidak memiliki harta yang banyak. Gara-gara dia tidak dituruti, saya dikalungi arit sama anak saya. Bukan sekali, bukan dua kali, saya diancam mau dibunuh sama anak saya. Ini terjadi di zaman sekarang hadirin. Auzubillahi min dzalik. Akhirnya di waktu dia keluar, saya mengangkat tangan kepada Allah. Saya mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah tidak kuat lagi kepada anak saya, ya Allah. Terserah ya Allah, kau matikan anak saya ridho ya Allah. Saya gak kuat ya Allah. Langsung tidak lama keluar anak itu, langsung ditabrak sama mobil hadirin. Mustajabah doa orang tua. Ini terjadi jamaah sekarang. Mudah-mudahan kita semua bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Jangan sampai menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Al-jannatu muharramatun ala akil walidain. Surga itu diharamkan kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Sehebat apapun sampean, kalau durhaka kepada orang tua, gak ada artinya kehidupan sampean dunia dan akhirat. Itu semua cuma gambaran belaka. Jujur, punya rumah gedung besar, mewah, kamarnya orang tuanya ada di belakang. Mungkin apa gitu? Mau beli jamu itu loh, orang tua mau ngomong tidak berani. Kadang mau curhat sama anak malu, mending curhat sama tetangganya. Enten mau betul? Hati-hati, itu semua tanda-tanda anak yang durhaka kepada orang tuanya. Gak ada. Jangan sampai alasan orang tua saya ini ngokong beb, dablek beb, bukan ahli taat karena PDW, gak kena diatur. Tolong, masa bayi kita itu lebih parah. Orang tua sudah bersih, sudah dandan, sampai biar ngoyo, orang tua sabar. Sampean berak, orang tua sabar. Sampai mau minta apa, dibelikan sama orang tua. Seketika orang tua sudah sepuh, sampean sia-siakan. Punya anak 5, punya anak 10, orang tua jamin beres untuk merawatnya. Tapi kadang anak yang 5, anak yang 10 ngerawat orang tua 1 nih dulu, gak entos. Mungkin apa mungkin? Hati-hati, jangan harap-harap surga kalau durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang taat kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi, dan bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati, orang tua itu luar biasa. Ada yang tanya, Beb, bagaimana kalau orang tua ini kafir, Beb? Orang tua saya Kristen, Beb. Ini terakhir, orang tua saya Kristen, Beb, apakah masih perlu dihormati? Dikatakan di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Penuhi semua perintah Allah, jalankan semua perintah Allah. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua yang baik, mau Islam mau kafir. Di sana tidak ada istisna, gak ada pengecualian, bukan hanya untuk khusus yang muslim. Mau kafir, mau soleh, mau toleh, kewajiban anak tetap menghormat. Menasehati wajib, menasehati kasih saran boleh, tapi kalau membentak durhaka bukan kelasnya anak, itu urusannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk saya dan sampean semua. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabati ad-din wa qahrir rijal. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli aqwari wa ala alihi wa sahbihi nur wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta maaf kepada ustaz-ustaznya, saya langsung mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.